Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah nak ya. Oke. Masih ingat dengan motonya Minukaha Mukmin? Kalau Bu Anis tanya, Minukaha Mukmin? Iya, beriman, berahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Ya anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Ini adalah materi tematik tema 6H tentang bumi itu. Anak, ya pinter. Kapan itu terjadi sayang gerhana bulan? Iya, di malam hari. Apakah setiap malam hari terjadi gerhana bulan? Tidak ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang satu, anak-anak nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari rotasi bumi serta akibatnya bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, akibat dari revolusi bumi dan untuk kegiatan manusia itu apa saja. Kemudian bagaimana terjadinya proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah anak-anakku, untuk berikutnya kalian simak penjelasan dari Bu Anis berikut ya. Oke anak-anak, tahukah kalian apa itu rotasi bumi? Ya, perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk bumi kita, satu kali bumi kita mengalami rotasi itu adalah 23 jam 56 menit 4 detik atau bisa kita sebut 1 hari. Apa saja akibat dari adanya rotasi bumi? Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam. Yang berikutnya adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal yang terjadi sesungguhnya yang bergerak adalah bumi kita yang mengelilingi matahari. Bumi kita berotasi dari arah barat menuju ke timur. Berikutnya adalah terjadinya perbedaan waktu. Ini adalah peta perbagian perbedaan waktu di dunia. Untuk Indonesia terjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIB, waktu Indonesia bagian timur. Nah, anak-anak, antara WIB ke WITA ini selisih 1 jam. Itu juga dari WITA ke WIB itu selisih juga 1 jam. Akibat dari rotasi berikutnya adalah terjadinya gaya sentrifugal. Bumi, dengan adanya gaya ini, bumi akan terlihat tepat pada kedua kutubnya dan menggembung pada daerah khatulistiwa. Percepatan gravitasi bumi lebih besar di daerah kutub daripada daerah khatulistiwa karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Berikutnya, tahukah anakku apa itu revolusi bumi? Perhatikan gambar ini nak. Ya, jadi revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali bumi itu mengalami revolusi membutuhkan waktu 365/4 hari atau biasanya kita sebut 1 tahun. Akibat revolusi bumi ini terjadi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Saja akibat dari revolusi bumi, yang pertama terjadinya pergantian musim. Pada daerah subtropis seperti di Eropa,
itu terjadi 4 musim anak-anak, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim semi. Sedangkan di daerah tropis seperti di Indonesia terjadi 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Akibat berikutnya adalah perubahan rasi bintang. Kemudian perbedaan lamanya waktu siang dan waktu malam. Berikutnya, akibat dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Dan revolusi bumi ini sebagai dasar penanggalan dari kalender Masehi. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang gerhana bulan. Kapan gerhana bulan itu terjadi? Ya, gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, pada saat bulan itu berada pada daerah umbra, maka terjadi gerhana bulan total. Ketika bulan ini berada pada daerah penumbra, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Oke, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, gerhana matahari total itu kapan terjadi? Ketika umbra bulan menghalangi bumi. Jadi gambarnya seperti ini. Ini posisi matahari, kemudian bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Umbra bulan menghalangi bumi untuk menerima cahaya matahari, sehingga terjadi gerhana matahari total. Berikutnya gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini kita masih bisa melihat mataharinya seperti ini nak, tapi hanya sedikit, tidak penuh ya. Jadi penumbra bulan menghalangi sebagian bumi. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin terjadi ketika umbra bulan menghalangi bumi saat bulan berada di titik terjauh. Jadi gambarnya seperti ini nak. Tadi ada tugas untuk kalian. Kalian buka di buku tematik tema 6H. Oke anak-anak, bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan bukan? Kita simpulkan nak ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang rotasi bumi. Masih ingat tadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan yang pertama terjadinya siang dan malam, kemudian yang kedua adanya perbedaan waktu, yang ketiga adanya gerak semu harian matahari, dan tadi yang keempat karena buminya berputar pada porosnya menyebabkan bentuk bumi yang bulat tepat di kedua kutubnya dan menggelembung di